Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Lutfia Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu makrifat dan insal. Makrifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah SWT, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Bagian dari ma'rifatul insan itu yang pertama ada ta'rif al-insan, yaitu pengenalan manusia. Definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, dan mens, bahasa Latin, yang berarti berpikir atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah SWT yang lain. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Di bagian kedua dari ma'rifatul insan, yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri sendiri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk yang alal fitrah, lemah, fakir, dan bodoh. Yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan dengan ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkan alam kepadanya. Yang ketiga adalah sebagai mukallaf, yaitu dengan beribadah. Yang keempat, hakikat manusia adalah bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Dan yang terakhir, hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Yang ketiga ada taqotul insan atau potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan. Dan pengertian manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi. Jadi dapat disimpulkan potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuannya. Maka dari itu, Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi manusia yang pertama yaitu potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenali suara. Indera yang digunakan untuk mendengar yaitu telinga. Yang kedua ada potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu indera atau alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar dan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang kita lihat. Yang ketiga ada potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ini terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Di bagian 4 dari ma'rifatul insan yaitu ada nafsul insan.
atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab, yaitu nafsun, dapat diartikan sebuah kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan dari hati. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan-dorongan untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Misalnya, keinginan untuk minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan nafsu. Ada beberapa nafsu. Yang pertama, nafsu al-amarah bisu, yaitu suka menyuruh kepada keburukan. Kata tersebut bermakna bahwa jiwa pada dasarnya memiliki sifat yang cenderung melakukan keburukan. Maka dari itu, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat untuk melakukan hal yang buruk. Yang kedua ada lawamah, yaitu menyesali diri. Dalam sifat ini, manusia sangat diwajarkan ketika merasa menyesal atas diri sendiri dan cenderung mencela dirinya. An-nafsul lawamah, yaitu suatu keadaan di mana jiwa menyesali keadaan diri karena merasa kurang melakukan kebaikan dan menyesal atas keburukan yang dilakukannya. Ketiga, ada mutmainnah, yaitu sifat jiwa yang memperoleh ketenangan. Apabila jiwa merasa tentram kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang dengan mengingatnya dan bertobat kepadanya, rindu bertemu dengannya dan menghibur diri dengan dekat kepadanya, maka ialah jiwa yang dalam keadaan mutmainnah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.